Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Widarsari Primandani dengan NIM 2022210050, Aulia Salsabila Suratman dengan NIM 2022210061, dan Syahrul Romazona dengan NIM 2022210206. Di sini kami akan mempresentasikan Big Data. Pembahasan di sini adalah pengertian Big Data, ciri dan batasan Big Data, implementasi Big Data, bidang manajemen memanfaatkan Big Data. Pengertian Big Data. Big Data adalah kumpulan proses yang terdiri dari volume data dalam jumlah besar yang terstruktur maupun tidak terstruktur dan digunakan untuk membantu kegiatan bisnis. Big Data sendiri merupakan pengembangan dari sistem database pada umumnya. Yang membedakan di sini adalah proses kecepatan, volume, dan jenis data yang tersedia lebih banyak dan bervariatif daripada DBMS pada umumnya. Ciri-ciri Big Data. Jumlah sangat besar, biasanya total data dalam ukuran terabyte ke atas. Pertumbuhan data sangat cepat, sehingga data bertambah dalam jumlah yang sangat banyak dalam kurun waktu relatif singkat. Yang ketiga, bentuk atau format datanya beraneka ragam. Seiring perkembangan karakteristik Big Data turut berkembang menjadi 5V, yaitu volume, variety, velocity, veracity, dan value. Volume data bisa dikategorikan ke dalam Big Data jika memiliki ukuran yang besar atau dimungkinkan bisa sangat cepat membesar sehingga membutuhkan disk space yang sangat besar pula. Yang kedua, variety memiliki karakteristik yang bermacam-macam dan tidak homogen, tetapi memiliki banyak variabel dan sangat beragam, baik data terstruktur maupun tidak terorganisir. Velocity. Big Data memiliki karakteristik yang cepat sekali berubah baik dari sisi variabel maupun tipe data. Veracity. Memiliki kerentanan dari sisi keakuratan dan kevaliditasan sehingga memerlukan dalam untuk menganalisis Big Data agar bisa menghasilkan keputusan yang tepat. Value memiliki nilai yang tinggi apabila diolah dengan cara yang tepat. Batasan Big Data. Big Data memiliki wilayah aplikasi yang sangat luas. Penggunaan Big Data mampu membuat kita untuk melihat apa saja data yang kita miliki, kemudian kita dapat mengoptimalkan sumber data yang kita miliki. Tetapi dalam pemanfaatannya terdapat kelemahan yang seiring ditemukan terkait penggunaan Big Data tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Aulia. Kelemahan. 1. Masalah keamanan data dan privasi data. Sering adanya pelanggaran hak privasi dan keamanan pada perusahaan-perusahaan yang menggunakan Big Data. 2. Memerlukan tools khusus yang memadai. Volume data yang terlalu besar menyebabkan sebagian tools analisis data konvensional tidak bisa digunakan untuk mengolah Big Data. Selain itu, kita juga memerlukan infrastruktur teknologi informasi yang proper seperti ruang penyimpanan yang besar, prosesor dengan daya komputasi yang memadai, dan lain sebagainya. 3. Terbatasnya tenaga profesional Big Data. Permintaan data saintis dan juga data analisis untuk Big Data semakin tinggi. Namun jumlah tenaga kerja yang profesional terbatas sehingga terjadi kekurangan tenaga profesional. Implementasi Big Data. Dalam sektor pajak, contoh penerapan Big Data yang pertama adalah dalam bidang pajak, Big Data ini bisa meningkatkan pendapatan pajak negara. Kesadaran masyarakat terhadap wajib pajak masih kurang. Hal tersebut membuat Ditjen Pajak tidak mampu memenuhi target seperti yang diharapkan. Dengan mengimplementasikan dan menerapkan Big Data ini,
Ditjen Pajak mampu mengambil data dari silsilah keluarga, kemudian bisa mengetahui barang apa saja yang dimiliki. Data lainnya yang bisa diambil oleh Big Data adalah jumlah kekayaan yang dimiliki, akun rekening bank, dan juga jenis pajak yang belum maupun sudah dibayar semuanya akan bisa ditampilkan satu. Ditjen akan mudah dalam mengecek apakah sudah membayar pajak atau belum. Dalam sektor kesehatan, penerapan Big Data selanjutnya dalam sektor kesehatan. Setiap klinik, puskesmas maupun rumah sakit menggunakan software yang berbeda dalam pencatatan pasien. Hal tersebut membuat data yang dikirimkan ke Dinas Kesehatan juga berbeda tergantung jenis software yang digunakan. Dengan penerapan Big Data ini, semua informasi kesehatan bisa terpusat sehingga mudah diolah dan juga dianalisa untuk bisa mengetahui seperti apa kesehatan penduduk yang ada di Indonesia. Dalam sektor agrikultur, Indonesia menjadi negara agraris. Hal tersebut ditunjukkan dengan lahan pertanian yang luas. Big Data ini juga bermanfaat dalam bidang pertanian sehingga dengan adanya Big Data diharapkan taraf hidup petani menjadi lebih meningkat. Dalam bidang agrikultur ini akan melakukan riset di lahan pertanian dengan mengambil foto yang berhubungan dengan kualitas tanah, cuaca, pertumbuhan tinggi tanaman, dan sebagainya. Nantinya data tersebut akan di-entry ke dalam Big Data dan dilakukan analisis. Hasil analisis tersebut akan digunakan untuk membantu petani dalam meningkatkan produktivitas. Dalam sektor transportasi, Big Data juga diterapkan dalam bidang transportasi. Kemacetan sudah menjadi hal yang tidak terpisahkan di kota besar Indonesia. Dengan data di GPS yang dimiliki oleh kendaraan warga kota bisa dilakukan konversi menjadi kecepatan, percepatan, dan juga durasi berhenti. Selain itu juga dilakukan konversi yang lainnya. Data konversi tersebut bisa digunakan untuk memberikan rekomendasi kapan waktu terbaik untuk berkendara dan waktu buruk di perjalanan kepada masyarakat. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Syahrul. Untuk selanjutnya yaitu pemanfaatan teknologi Big Data dalam manajemen sumber daya manusia atau SDM. Yang pertama, pemanfaatannya untuk memastikan untuk memperkerjakan karyawan yang tepat. Pada saat mencari kandidat, perusahaan dapat memindai resume setiap kandidat serta profil dari media sosial mereka seperti halnya LinkedIn atau untuk melihat kecocokan kandidat dengan kualifikasi perusahaan. Sehingga hal ini memungkinkan perusahaan dapat memperkerjakan karyawan yang tepat. Yang kedua, mengoptimalkan dan menyederhanakan proses rekrutmen. Dengan Big Data, divisi HR dapat menggunakannya untuk akuisisi bakat yang dapat digunakan kembali untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengevaluasi CV dari ribuan kandidat yang diterima, sehingga kegiatan rekrutmen bisa lebih cepat dilakukan dan menghemat banyak waktu. Yang ketiga, pemanfaatannya untuk meningkatkan keterlibatan karyawan. Big Data dapat digunakan untuk memantau kinerja karyawan. Yang keempat, membuat keputusan yang sistematis dan jelas. Memudahkan untuk membuat keputusan dalam hal rekrutmen karyawan, manajemen kinerja, mobilitas internal perusahaan, perencanaan suksesi, serta membentuk pengalaman karyawan secara profesional.
Yang kelima, mengidentifikasi proses SDM yang kurang efektif. Adanya big data tersebut dapat memungkinkan tim HR untuk membantu sumber daya manusia dalam melihat faktor internal dan eksternal bisnis. Selain itu, penggunaan data ini juga dapat meningkatkan fungsi-fungsi HR, sehingga proses SDM yang dirasa kurang efektif bisa teridentifikasi dan membuat seluruh proses bisa dijalankan secara efektif. Pemanfaatan selanjutnya yaitu pemanfaatan teknologi Big Data dalam manajemen pemasaran. Kehadiran Big Data membuat perusahaan bisa langsung menggunakan software atau aplikasi tertentu untuk melakukan pekerjaan seperti menyimpan seluruh rincian transaksi, informasi kontak pelanggan, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, penetapan tujuan marketing juga akan lebih mudah dengan adanya digitalisasi data. Dengan adanya digitalisasi data, tim marketing bisa melakukan analisis data dengan lebih mudah agar perusahaan lebih mudah lagi dalam menentukan pola perilaku yang akan digunakan untuk menginformasikan strategi marketingnya. Untuk pemanfaatannya pada pemasaran atau marketing, yaitu yang pertama membantu suatu perusahaan berhubungan dengan pelanggan. Penggunaan big data tersebut memiliki manfaat yang besar dalam hal tersebut, seperti mengerti bagaimana respon pelanggan terhadap produk yang dikeluarkan, mampu mengetahui minat pelanggan terhadap produk. Dengan hal tersebut, perusahaan akan selalu melakukan berbagai perkembangan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang kedua, dapat mengetahui tren pasar dan keinginan konsumen. Salah satu manfaat dari Big Data mampu mengetahui berbagai penilaian pelanggan terhadap produknya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan fitur media sosial. Jadi, apabila terdapat pelanggan yang menyebutkan atau menuliskan nama produk, maka perusahaan akan dengan mudah melakukan identifikasi. Yang ketiga, memberikan strategi efektif dalam hal pemasaran. Perusahaan dapat mengerti bagaimana para konsumen membeli produk mereka, kemudian apa yang menjadi alasan utama mereka. Data tersebut dapat memberikan bantuan pada perusahaan untuk menerapkan strategi yang baik untuk kedepannya. Terima kasih untuk semuanya. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.